Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nindya dari kelas 11 IPA 4 SMA 22 Jakarta. Kali ini saya ingin membahas tentang perlawanan Pattimura. Sebab terjadinya perlawanan. Sebab-sebab terjadinya perlawanan Pattimura ada 5, yaitu yang pertama, diberlakukannya pelayanan honggi atau monopoli rempah-rempah dan hak ekstirpasi atau hak memusnahkan pohon pala dan pohon cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. Yang kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Inggris ke pemerintahan Belanda yang secara otomatis mengubah aturan tatanan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kerja wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda serta belum lagi terdapat pajak-pajak yang ditetapkan oleh Belanda. Yang keempat, pemerintahan Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang biasa dipakai rakyat Maluku yang menimbulkan kebingungan masyarakat. Yang kelima, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tenaga perang. Nah, dari sebab-sebab yang saya sebutkan tadi yang di sini ada sebab khusus nih yang melatar belakangi terjadinya perlawanan. Perang diawali oleh pemesanan kapal Oromboy oleh Presiden Vandenberg kepada masyarakat pesisir Maluku. Namun, Presiden Vandenberg ini melakukan pembayaran dengan harga yang tidak sepantasnya. Dan ditambah lagi dengan kebijakan monopoli Belanda yang melarang masyarakat Maluku untuk melakukan perdagangan oleh bangsa lain atau yang kita kenal dengan hak ekstirpasi. Kronologi perlawanan Pattimura. Perang Pattimura atau Perang Maluku ini terjadi pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi yang dibantu oleh pejuang lainnya seperti Philip Latumahina, Thomas Patiwael, Anthony Ribok, dan Christina Matatiahu. Rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817 dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di Pelabuhan Porto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintahan Belanda. Di keesokan harinya, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Duset-D. Tidak berselang lama, akhirnya benteng tersebut dapat dikuasai dan pasukan Pattimura membunuh Residen Vandenberg dan perwira lainnya. Nah, gambar di sini ini adalah ilustrasi ketika pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Duset-D. Dan disinilah Residen Vandenberg dan perwira lainnya mati dibunuh oleh pasukan Pattimura. Nah, ini ada gambar seperti bapak-bapak ini. Beliau adalah Residen Vandenberg. Pada tanggal 20 Mei 1817, di bawah pimpinan Mayor Bridges, terjadi pertempuran di daerah Saparua antara pasukan Pattimura dengan pasukan Belanda. Akhirnya kemenangan memihak di kubu pasukan Pattimura dan Mayor Bridges pun mati tertembak dan pasukan Belanda dapat ditumpas habis. Perlawanan pasukan Pattimura terus berkobar dengan gigih sampai akhirnya pasukan Belanda meminta bantuan pasukan dari Ambon. Setelah datangnya pasukan bantuan dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet dan Mayer, di bulan November 1817, Belanda melakukan serangan besar-besaran nih ke daerah pertahanan pasukan Pattimura dan benteng Duset-D. Nah, karena pasukan Pattimura itu nggak siap, pasukan Pattimura itu terdesak, akhirnya terpaksa mengosongkan benteng tersebut. Pasukan Pattimura mundur dan benteng ditempati oleh Belanda dan banyak daerah-daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Satu persatu pimpinan pasukan Pattimura pun tertangkap sampai akhirnya Pattimura sendiri pun tertangkap. Pattimura diajak berunding, namun ia tidak mau. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di benteng New Victoria, Ambon. Tokoh perlawanan. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya nih, terdiri dari Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi,
Yang kedua ada Philip Latumahina. Yang ketiga ada Thomas Patiwael. Yang keempat ada Anthony Ribok. Yang kelima atau yang terakhirnya adalah Christina Matatiahu. Nah, di sini ada paparan singkat tentang biografi pahlawan, beberapa tokoh perlawanan Pattimura. Yang pertama ada Kapitan Pattimura. Thomas Matulesi lahir di Haria, tepatnya di Pulau Saparau, Maluku, 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku, 16 Desember 1817, pada umur 34 tahun. Ia dikenal dengan nama Kapitan Pattimura atau Pattimura, merupakan pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Yang kedua, sebelum yang kedua ini di sini ada foto Kapitan Pattimuranya, bisa dilihat sendiri. Yang kedua ada Christina Matatiahu. Christina Matatiahu adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 dan dibesarkan seorang diri oleh ayahnya, Kapitan Paulus Tiahu, yang merupakan kawan baik dari Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura. Nah, dampak dan akibat yang terjadi dari perlawanan Pattimura atau Perang Maluku. Yang pertama ada pada tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Pattimura dihukum gantung di alun-alun Kota Ambon. Yang kedua, Christina Matatiahu dibuang ke Jawa. Yang ketiga, masyarakat Maluku masih terikat ke Jaudi oleh Belanda. Yang keempat, semakin kokohnya kekuasaan Belanda atas Maluku. Yang kelima, monopoli Belanda terhadap rempah-rempah dan pembuatan kapal semakin menjadi-jadi. Nah, ada nih nilai-nilai perjuangan yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama, kita harus rela berkorban. Yang kedua, harus ada semangat persatuan. Yang ketiga, pantang menyerah atau tidak boleh menyerah, gak boleh gampang putus asa. Yang keempat, berani atas kebenaran melawan negara yang menjajah Indonesia. Yang kelima, adanya rasa nasionalisme. Yang keenam, bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.